Halo anak-anakku, apa kabar? Saya harap kalian semua sehat-sehat ya. Tuhan Yesus mencintai kita. Tuhan Yesus ingin supaya kita hidup bahagia, hidup bergembira ya. Jadi kita harus menjaga kesehatan kita ya. Ingat, istirahat yang cukup, makan makanan bergizi ya. Kalau perlu kita harus berolahraga ya supaya kita bugar, kita sehat ya. Apalagi di masa pandemi ini ya, pandemi corona ini kita menuntut hidup kita untuk selalu sehat ya. Hari ini teman-teman anak-anakku kita akan belajar mengenai kisah Kain dan Habel ya. Nanti dari kisah ini ya kita diajak untuk meneladani sikap Habel dalam berbagi dengan rela mempersembahkan yang terbaik untuk menyenangkan hati Tuhan dan sesama ya. Sebab bila Tuhan senang ya menerima persembahan kita, maka berkatnya akan semakin mengalir dalam hidup kita ya. Nanti kita akan belajar dari tokoh ini ya, Kain dan Habel. Anak-anakku, ini gambar siapa ya dua orang ini ya? Jadi mana yang Kain, mana yang Habel? Ayo dari kedua gambar ini ya. Ini yang Kain, ini yang Habel ya. Nah, keduanya memiliki pekerjaan yang berbeda-beda ya. Kalau yang Habel pekerjaannya sebagai penggembala domba atau peternak ya, penggembala domba ya. Kalau Kain sebagai apa ya? Memegang apa ya Kain itu ya? Iya, sebagai petani ya, memegang gandum ya. Jadi kalau Habel itu dia memilih yang terbaik ya dari hasil usahanya untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Sementara kalau Kain itu mempersembahkan sebagian hasil usahanya, tetapi bukan yang terbaik ya yang ia miliki. Nah, jadi ini memiliki perbedaan ya antara Kain dan Habel ya, pekerjaannya beda. Terus yang dipersembahkan oleh Habel itu yang terbaik ya, terus yang dipersembahkan Kain itu bukan yang terbaik dari yang dia miliki ya. Terus apa lagi ya? Nah, kalau Habel itu memberi dengan senang hati dan rasa hormat yang tinggi. Nah, kalau Kain itu memberi dengan setengah hati ya, segera memenuhi kewajiban ya. Ini perbedaan antara keduanya ya. Jadi Tuhan lebih berkenan kepada persembahan Habel dan menolak persembahan Kain ya. Kenapa ya? Karena ya Habel memberi yang terbaik untuk Tuhan ya dengan senang hati dan rasa hormat, dan menolak persembahan Kain karena Kain memberi persembahan bukan yang terbaik dan tidak sepenuh hati. Ya, tahu sebabnya ya kenapa sekali lagi Tuhan menerima persembahan Habel dan menolak persembahan Kain? Oke ya. Jadi Tuhan Allah menegur Kain agar tidak marah atau iri hati ya dengan Habel karena persembahannya ditolak ya dan persembahan Habel diterima ya. Tetapi Kain ya tetap menyimpan rasa marah dan iri hati, maka dia membunuh Habel adiknya. Nanti akan kita baca ceritanya ya. Tetapi kemudian Kain menyesal karena harus menanggung hukuman berat atas kejahatannya ya. Nanti kita akan lihat anak-anakku ya ceritanya gimana sih. Nah, kita bacakan ya. Anak-anak mendengarkan boleh, ikut membaca juga boleh ya. Kain dan Habel. Adam dan Hawa mempunyai dua orang anak laki-laki, yaitu Kain dan adiknya Habel. Kain bekerja sebagai petani dan Habel sebagai gembala domba. Pada suatu hari Kain dan Habel mempersembahkan hasil usaha mereka kepada Tuhan. Kain mengambil sebagian dari hasil panennya lalu mempersembahkannya kepada Tuhan. Demikian juga Habel, dia mengambil anak domba sulung dari salah seekor dombanya, menyembelihnya lalu mempersembahkan bagian yang paling baik kepada Tuhan. Tuhan senang kepada Habel dan persembahannya, tetapi Tuhan menolak Kain dan persembahannya.
Kain menjadi marah sekali dan mukanya muram. Maka berkatalah Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas? Mengapa mukamu muram? Jika engkau berbuat baik, pasti engkau tersenyum. Tetapi jika engkau berbuat jahat, maka dosa menunggu untuk masuk ke dalam hatimu. Dosa hendak menguasai dirimu, tetapi engkau harus mengalahkannya." Lalu kata Kain kepada Habel adiknya, "Mari kita pergi ke ladang." Ketika mereka sampai di ladang, tiba-tiba Kain memukul dan membunuh Habel adiknya. Kemudian Tuhan bertanya kepada Kain, "Di mana Habel adikmu?" Kain menjawab, "Saya tidak tahu. Haruskah saya menjaga adikku?" Lalu Tuhan berkata, "Mengapa engkau melakukan hal yang mengerikan itu? Darah adikmu berseru kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang telah menyerap darah adikmu. Engkau tidak bisa lagi mengusahakan tanah. Jika engkau bercocok tanam, tanah tidak akan menghasilkan apa-apa. Engkau akan menjadi pengembara yang tidak punya tempat tinggal di bumi." Maka kata Kain kepada Tuhan, "Hukuman itu terlalu berat. Saya tidak dapat menanggungnya. Engkau mengusir saya dari tanah ini, jauh dari kehadiranmu. Saya akan menjadi pengembara yang tidak punya tempat tinggal di bumi, dan saya akan dibunuh oleh siapa saja yang menemukan saya." Tetapi Tuhan berkata, "Tidak, engkau tidak akan dibunuh. Barang siapa yang membunuh engkau akan mendapat pembalasan 7 kali lipat." Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya siapa saja yang bertemu dengan dia tidak membunuhnya. Lalu pergilah Kain dari hadapan Tuhan dan tinggal di tanah Nod di sebelah timur Eden. Nah, itu anak-anakku ya, kisah Kain dan Habel ya. Jadi kita bisa belajar dari cerita itu bahwa sepantasnya kita meniru sikap Habel ya, bila memberi persembahan kepada Tuhan ya. Habel memberi yang terbaik dan dengan senang hati ya, dan sikap hormat. Bila kita memberi kepada Tuhan atau kepada sesama, berilah juga dengan senang hati ya. Tuhan akan memberi rezeki yang lebih banyak ya, bila kita rajin berbagi kepada sesama dengan senang hati ya. Tuhan yang Maha Murah telah lebih dahulu memberi rezeki, maka sepantasnya kita pun rela mempersembahkan yang terbaik untuk menyenangkan hati Tuhan dan sesama ya. Sebab bila Tuhan senang menerima persembahan kita, maka berkat-Nya akan semakin mengalir di dalam hidup kita ya. Dan sebaliknya, bila kita tidak tulus hati dan ya dalam berbagi, sikap seperti itu justru akan menjauhkan kita dari berkat Tuhan. Pada gilirannya kita akan memicu kita untuk iri hati dan berbuat jahat ya, seperti Kain ya. Anak-anakku, dalam perayaan Ekaristi ya, anak-anak ya ikut serta memberikan persembahan berupa kolekte ya. Sudah pernah ya? Itu persembahan dari kita loh ya. Kita juga harus melakukan dengan senang hati ya. Uang kolekte yang dipersembahkan untuk Tuhan dan sesama ya, yang miskin ya. Jadi uang kolekte kita siapkan dari sebagian uang jajan atau uang belanja kita ya. Misalkan diberi uang jajan, saya sisihkanlah nanti untuk kolekte di gereja ya. Tuhan tahu persembahan yang diberikan dengan ikhlas, dengan hati ikhlas atau tidak ikhlas ya. Tuhan tahu yang di dalam hati manusia ya.
maka berilah persembahan kolektemu dengan ikhlas dan penuh hormat. Ya, ingat ya, kalau ke gereja ya, itu kolekte merupakan bentuk persembahan ya, maka kita harus memberikan dengan ikhlas dan senang hati ya. Jadi memberi persembahan kepada Tuhan dan sesama adalah perbuatan yang mulia tentunya ya. Anak-anakku ya, untuk mendalami pembelajaran kita ya, silakan kerjakan di buku ya. Ada pertanyaan yang harus dikerjakan ya. Yang pertama, apa pekerjaan Kain? Ayo, masih ingat? Ya, yang kedua, apa pekerjaan Habel? Oke, masih ingat? Oke, nomor 3, apa yang dipersembahkan Habel kepada Tuhan? Ayo, apa tadi yang dipersembahkan Habel kepada Tuhan? Nomor 3. Nomor 4, apa yang dipersembahkan Kain kepada Tuhan? Ayo, apa? Terus yang nomor 5, persembahan siapa yang diterima oleh Tuhan? Siapa yuk? Ya itu ya. Terus bagaimana sikap yang baik bila memberi persembahan kepada Tuhan? Sikapnya bagaimana? Tadi sudah ya dibicarakan ya. Nomor 7, perbuatan jahat apa yang dilakukan Kain terhadap Habel? Ini apa yuk? Ya, barusan kita dengar ceritanya ya. Terus apa akibat perbuatan jahat Kain? Yang terakhir tadi ya. Anak-anakku, ada 8 pertanyaan yang harus kalian kerjakan ya. Silakan tulis di buku ya. Semua jawaban sudah saya jelaskan tadi ya. Silakan dikerjakan, nanti dikumpul kepada Bapak Ibu guru ya. Berarti kalau kalian bisa menjawab, berarti kalian sudah mengikuti seluruh pembelajaran pada hari ini. Oke? Terima kasih ya sudah belajar hari ini ya. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi kita, Tuhan Yesus mencintai kita, Tuhan Yesus ingin kita hidup bahagia, Tuhan Yesus ingin kita menjadi anak-anak yang pintar, cerdas. Tuhan Yesus ingin melihat kita memberikan persembahan yang paling baik untuk Tuhan ya. Dan ingat ya, yang belum subscribe ya channel ini, supaya apa? Supaya kita bisa bertemu di video pembelajaran berikutnya ya. Kita mau belajar bersama-sama. Oke? Iya, Tuhan memberkati. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Bye bye. God bless you.